Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia tidaklah sendiri, pasti membutuhkan bantuan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu hidup bermasyarakat dan bersosial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan wattaqullah innallaha shadidul iqab. Ayat ini menjadi gambaran bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Ayat ini memberi gambaran bahwa kita manusia itu hidup di dunia itu harus saling tolong menolong. Ketika saudaranya membutuhkan, kita yang menolong. Untuk apa? Sebagai tanda kita hidup di dunia. Nanti di akhirat nanti inilah tanda kita yang dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang gemar membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu hajat dia. Kemudian hadis yang mengatakan, wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu gemar menolong saudaranya. Dari dua hadis dan satu ayat tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa kita hidup di dunia itu cuman di dalam apa? Dalam bingkai saling tolong menolong antara sesama manusia. Tolong menolong itu tujuannya apa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka kalau kita lihat di dalam masyarakat, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kitalah yang merasa mampu harus menolongnya. Karena hakikat menolong itu hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Mungkin faktanya untuk orang lain, tapi di hadapan Allah itu untuk kita. Oleh karena itu, mari kita lihat fakta-fakta kehidupan, bagaimana sebenarnya masyarakat itu ada yang mampu, ada yang tidak. Itu membutuhkan pertolongan kita. Bagi Anda, kita semua yang mampu, tolong jangan terlalu berat menolong orang. Ringankan tangan Anda, karena itulah sebagai tanda bukti mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melihat fakta kehidupan, lihat ya, kita subscribe channel ini agar channel ini akan lebih baik, dan share serta bunyikan lonceng agar setiap video yang saya upload akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Mari kita lihat fakta kehidupan masyarakat. Assalamualaikum sahabat, hari ini kita ketemu dengan Pak Rudi. Beliau ini kemarin kan curhat di media sosial. Kemudian saya dihubungi dari kawan-kawan yang aktif di media sosial. Ternyata suruh mengecek beliau bener enggak beliau itu, karena memang kita tahu di media sosial itu demikian rupa gitu Pak nggih. Media itu harus benar rupa. Maka secara saya diminta oleh teman-teman yang biasa media sosial untuk mengecek siapa sebenarnya Pak Rudi ini. Untuk itu, agar kita lebih tahu beliau siapa, mengapa kok beliau sampai curhat di media sosial, kemudian mengapa beliau kok sampai juga mesti ada masalah yang sangat luar biasa hingga sulit dipecahkan. Untuk itu kita akan berbicara dengan beliau. Ini beliau Pak Rudi. Pak, sebelumnya kan kita nggak tahu siapa. Kemudian saya ditelepon dari teman-teman yang ada di Bogor bahwa Bapak membutuhkan pertolongan. Ya. Latar belakang apa Bapak kemudian curhat di media sosial itu? Mungkin ada masalah yang paling urgen sehingga Bapak sempat curhat di media sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menempuh jalur seperti ini dikarenakan memang keadaan saat ini saya luar biasa sulit, dikarenakan kebetulan anak-anak kami kan bersekolah semua, dan dari sekolah itu juga ada beberapa ganjalan yang sehingga saya harus berjuang dalam keadaan saya tanpa pekerjaan seperti saat ini. Saya menyadari bahwa memang curhat di media sosial ini gampang-gampang susah. Gampangnya hanya menyampaikan, tapi susahnya kan banyak masalah yang terjadi sehingga timbullah beberapa keraguan. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa buktikan bahwa tidak semua yang curhat di media sosial itu
berniat buruk gitu kan. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan kita bisa membuktikan apa sih cocok atau tidak apa yang saya ungkapkan dengan kenyataan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan gitu. Terus awal mulanya kan Bapak ada tekanan yang sangat berat, mungkin ada masalah yang berat sehingga sampai demikian rupa itu, terutama apa? Kata dengar tuh anak-anak, karena anak-anak ini sangat penting bagi kehidupan Bapak. Ya. Yang jelas saya kepengen anak-anak ini selesai ya pendidikannya, apalagi ada dua yang insya Allah tahun depan ini dia menempuh ujian akhir, ada yang di kelas 12 dan ada yang di kelas 6. Dan 3 lagi juga memang juga membutuhkan biaya meskipun tidak besar, tapi dia juga statusnya masih sekolah, ada 2 di SD dan 1 di SMP. Itu yang saya perjuangkan, gimana caranya mereka supaya jangan putus sekolah di tengah jalan. Berarti selama ini apa di sekolah itu masih ada ganjalan di sekolah, ada masalah apa di sekolah Pak sampai? Khususnya yang di SMA, karena di wilayah sini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada tunggakan SPP yang harus kita selesaikan secepat mungkin, dikarenakan ada ganjalannya untuk yang di SMA ini SPP-nya masih tertunggak dan cukup lumayan jumlahnya, sehingga ada ganjalan-ganjalan, takutnya khawatirnya anak ini merasa dipermalukan atau gimana, sehingga saya harus perjuangkan gimana caranya biar dia nggak ditegur-tegur oleh pihak sekolah, itu aja. Oh begitu ya. Terus latar belakang dulu Bapak kerja di mana, kemudian tahun berapa di PHK, kemudian kondisi sekarang ada kerjaan apa itu? Dulu saya sempat bekerja di perusahaan atau di CP atau usaha dagang di bidang peternakan dan penggemukan hewan kurban dan untuk akikah. Nah, semenjak awal pandemi itu perusahaan itu sudah mulai goyah, dikarenakan satu, kita tidak bisa belanja di pasar dengan bebas karena untuk menghindari kerumunan, dan juga Pak, kalau kita ngasih barang ke customer itu kebanyakan juga dihutang, dan dihutang itu kan jadi modal teman ini tidak bisa berjalan sepenuhnya Pak. Akhirnya gaji-gaji karyawan ini agak tersendat sampai 4 atau 5 bulan. Ya ini lama-lama kolab. Nah, ini kunjungan kita ke rumahnya Pak Rudi, beliau itu alhamdulillah kita, dan kita menyalurkan bantuan dari orang ustadz yang ada di Bogor sana. Dan ini bukannya, tapi jangan lupa channel ini di subscribe dan share agar channel ini nanti lebih baik ke depannya dan bisa banyak membantu orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.